أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayat 20. Tolong nanti dibaca dari ayat 14 sampai 20. Inilah orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka adalah golongan setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki Islam kita, memperbaiki iman kita, dan memperbaiki ihsan kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semua bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahan kita dengan taubatan nasuha, dengan istighfar, dengan sholawat, dan dengan seluruh ibadah yang kita kerjakan dapat menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita didekatkan untuk senantiasa berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Wahai Allah, berilah sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Berikan kami di dunia kemudahan berziarah kepadanya, di akhirat mendapat syafaatnya, dan di surga bertemu dan bersatu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa dilihat juga di surat keempat, ayatnya 69 sampai ayat 70. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita untuk memudahkan untuk melakukan hal-hal yang baik,
Dan demikian pula mudah-mudahan hati kita merasa senang apabila kita melakukan sebuah perbuatan yang baik itu, dan memohon agar kita bisa melakukan senantiasa atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melakukan sebuah perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan kita cepat-cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika yang harus diperhatikan dalam istighfar adalah seseorang mesti melakukannya dalam keadaan suci, sehingga ia sedang benar-benar berada dalam kondisinya yang paling baik, lahir maupun batin, sebagaimana dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu an menceritakan kepadaku, dan dia adalah seseorang yang jujur, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang melakukan satu perbuatan dosa lalu dia segera bangkit dan bersuci, alangkah baiknya aktivitas bersuci yang dia lakukan. Dia kemudian, saya ulang, dan kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia akan diampuni olehnya. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat akan Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu sedang mereka mengetahui. Surat Ali Imran ayat 135. Diriwayatkan dari Abu Bakar secara marfu' dia berkata, orang yang tidak berhenti dari perbuatan dosa, maka tidak ada gunanya ia beristighfar, sekalipun ia senantiasa kembali kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini mau berhenti dari segala perbuatan dosa yang kita lakukan, dan kita beristighfar memohon ampunan kepada Allah, dan pula kita memohon agar kita bisa berhenti dari segala perbuatan keji dan mungkar dan didekatkan dengan perbuatan yang baik. Di antara etika istighfar yang harus dijalani seseorang adalah memiliki perasaan takut dan harapan sewaktu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah telah mensifati dirinya dengan firman-Nya yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukumannya. Surat Al-Mu'min ayat 3. Ketahuilah sesungguhnya Allah amat keras siksanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat 98. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia, sekalipun mereka dolim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya. Surat Ar-Ra'd ayat 6. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya Akulah yang Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Ayat-ayat seperti ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Semuanya menanamkan dalam hati keseimbangan antara perasaan takut dan harapan. Hanya orang-orang yang merugi, yang tidak akan aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya orang-orang kafir yang merasa putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak seharusnya orang-orang berbuat maksiat meninggalkan istighfar, bagaimanapun besarnya dosa yang telah ia lakukan. Sebab sesungguhnya ampunan Allah itu lebih besar daripada dosanya. Rahmatnya maha luas dan pemaafannya lebih banyak. Dalam sebuah hadis qudsi terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku senantiasa mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Karenanya mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga apabila kita sudah menemukan jalan yang benar, mudah-mudahan kita senantiasa beristiqomah sampai kita meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan hidup kita husnul dan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Hidup yang husnul bisa dilihat di surat Al-Mujadilah ayat 11, ayat 21 sampai 22, dan hidup yang buruk mengikuti langkah setan mari kita jauhi. Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan taubatan nasuha, dan mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang kokoh Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kami memohon berikanlah kepada kami semuanya, seluruh kaum muslimin muslimat, kejayaan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikan kepada kami, seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, panjang umur bil barokah, wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para siswa-siswi kami, para sahabat-sahabat guru, dan seluruh bapak ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, juga sahabat-sahabat di Lembaga Kursus Islamic Center Surabaya, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.